Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku Shalom, selamat sore berkat dalam Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ini dari stasi Sumber Pucuk atau Gereja Katolik Sumber Pucuk akan mempersembahkan ujian Bagai Bumi Tersiram Hujan. Inilah berkat Tuhan. Semoga berkat Tuhan melimpah atas desa Karangkates dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita sekarang bersama-sama menikmati pujian Bagai Bumi Tersiram Hujan. Bagai bumi tersiram hujan, sejuk segar berseri. Pohon-pohon bersuka berteja, riang-riang bernyanyi. Cinta Tuhan bagi umatnya, berlimpah tak terperi. Hati ingin membalas kasihnya dengan hormat dan bakti. Persembahan bukti cinta sejati kami munculkan padamu, agar jadi keselamatan kami karena kurban-Mu terang. Bagai asap jumaran putih menggumpul ke awangan, aromanya mewangi tertidur jauh di atas hutan. Kami angkat hati dan budi ke azan perjamuan. Dalam Yesus di meja yang sama, kurban kita satukan. Persembahan bukti cinta sejati kami munculkan padamu, agar jadi keselamatan kami karena kurban-Mu terang. Persembahan bukti cinta sejati kami
persilakan untuk mempersembahkan rupiah. Dari Ria Parangtes mau mempersembahkan rupiah Sumende Marang. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dari GPDI Sumber Putih.
GPDI Sumber Pucung. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini dari Gereja Tabernakel Tubuh Kristus Malang. Ya, ini dari cabang Karangkates. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan di dalam pujian ini nomor 7. Berikan
mengandalkan nomor 11. Pujian nomor 11. Yesus yang terandalkan. Tidak ada lain yang kita andalkan, hanyalah Tuhan kita. Berkatnya melimpah. Berkatnya Shalom Bapak Ibu. Mari sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Franky. Sebelumnya mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh menaikkan segenap rasa syukur. Terima kasih kami Tuhan atas rahmat dan berkat yang Tuhan beri pada kami saat ini. Segala puji-pujian, segala penyembahan telah kami haturkan kepada-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Franky terkasih. Namun terlebih dahulu
kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengakui akan keberadaan diri, hati dan hidup kami yang jauh dari sempurna, atas setiap dosa, kesalahan yang ada dalam angan-angan pikiran kami, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunan Tuhan. Biarlah kuasa kasih darah-Mu yang kudus yang tercurah di Kalvari berkenan mengampuni kami segala dosa kesalahan kami, melayakkan kami, menyucikan hidup kami, sehingga kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman. Engkau berkenan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berkenan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, mampukan kami untuk dapat mengerti, mampukan kami untuk memahami. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup sehari-hari. Terkhusus ya Tuhan Allah Bapa, pada saat ini kami menyerahkan Bapak Pendeta terkasih yang akan membawakan kebenaran firman. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmah Tuhan senantiasa dicurahkan, sehingga akan setiap tutur kata firman yang daripada-Mu sungguh menjadi berkenan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada saat ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Franky terkasih. Doa ini kami serahkan. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan selamat sore dan juga saya sampaikan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Yakin Dia juru selamat? Penyelamat kita bagi kita sekalian, tetapi Dia juga adalah, berdasarkan Alkitab firman Tuhan, Dia adalah kepala, ya, kepala bagi gerejanya, karena gereja itu adalah tubuh Kristus, ya, dan kepala itu adalah mempelai tias surga. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada saat ini, saya juga menyampaikan salam damai sejahtera, Shalom, Shalom, karena Shalom itu adalah damai sejahtera. Tetapi juga berdasarkan Alkitab, saya menyampaikan salam persekutuan Philadelphia, kasih persaudaraan. Di Alkitab ada, di antara lain dalam Ibrani 13 ayat 1, kalimat yang pendek mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kita berada saat ini karena ada kasih persaudaraan, amin, yang mempersatukan kita. Dalam bahasa lain, kasih persaudaraan adalah Philadelphia, ya. Jadi kita dipersekutukan satu dengan yang lain karena kasih Kristus, ya, kasih persaudaraan. Dan saat ini kita bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian, kita diperkenankan, ya, untuk melaksanakan ibadah dan mendoakan, ya, di dalam rangka ulang tahun Desa Karangkates yang ke-21, ya. Kita bersyukur ada kesempatan untuk beribadah di balai desa dan nanti mendoakan. Dan kita yakin kalau yang lalu-lalu, ya, Tuhan sudah memberkati desa ini, ya, maka hari ini dan seterusnya, yang ke-21, 22 dan seterusnya, Tuhan juga pasti memberkati desa ini. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan, ya. Kita bisa beribadah saat ini
ada kesempatan beribadah, doakan tentu karena kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan itu baik. Amin. Iblis itu jahat. Betul saudara? Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh baik apa jahat? Iblis itu bapak pendusta. Pendusta baik apa jahat? Nah, tapi kalau Tuhan itu baik. Dia mau kita ini selamat, tidak mati, amin. Tidak mati dalam arti juga tidak masuk neraka, karena neraka itu kan kematian yang kedua. Kebaikan Tuhan terbukti bukan dengan kata-kata sampai mati di kayu salib, yang untuk menyelamatkan saya dan saudara, amin. Sebab itu bersyukur Tuhan itu baik. Ya, tentu juga kita bisa beribadah. Ya, selain kebaikan Tuhan yang utama juga kebaikan dari Bapak Kepala Desa, ya, mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah di sini, ya, tentu dengan semua jajarannya dan juga masyarakat sekitar. Saya yakin kalau saat ini kita beribadah di sini, sekali lagi saya yakin desa ini pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Bukan desanya saja, tetapi juga pimpinan di tempat ini, ya, kepala desa dan seterusnya, masyarakatnya juga diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ibadah ini kan ibadah saudara ya, kebaktian atau ibadah. Ya, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi yang paling penting dalam ibadah adalah pemberitaan firman Tuhan. Sebab Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita ibadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, berdoa itu betul, harus, ya, mulai awal dan seterusnya. Ya, ada persembahan pujian yang luar biasa dari beberapa gereja, sangat memberkati. Tapi lebih daripada itu, yang paling utama adalah pemberitaan firman, karena firman itu adalah pribadi daripada Allah, daripada Tuhan. Ya, sebab itu mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, ya. Dan kita yakin dalam ibadah Tuhan ada. Ini penting. Yakin Tuhan Yesus ada. Ada ayat juga mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada. Saya yakin saat ini Tuhan ada. Apalagi kita lebih dari 2 atau 3. Ya, pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena kita saat ini berkumpul adalah untuk beribadah. Ya, seperti dulu di saat Tuhan Yesus melayani di bumi selama 3,5 tahun. Oh ya, sebelum saya lanjut dengan pemberitaan firman, saya juga menyampaikan, ya, saya pribadi, ya, juga atas nama gembala kami, pimpinan kami, pendeta Hai Tangka yang tidak bisa hadir saat ini, ya, atas nama juga gereja kami, Gereja Tabernakel Tubuh Kristus, Kristus Penolong yang berpusat di Malang, saya menyampaikan, karena ini ulang tahun, dan selamat hari jadi atau selamat ulang tahun yang ke-21 Desa Karangkates. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan juga memberkati ibadah kita saat ini. 2-3 orang berkumpul ada. Seperti Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus dalam pelayanan di bumi selama 3,5 tahun, ya, berada di bumi melayani. Tuhan itu melayani saudara di kota-kota sampai di desa-desa. Dia berkeliling pada saat itu, kota-kota sampai desa-desa. Jadi Tuhan itu melayani di segala tempat. Ya, saya yakin juga saat ini di Desa Karangkates juga dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Walaupun tidak secara fisik, tetapi saya yakin Tuhan Yesus dalam kekuatan Roh Kudus, tadi dalam doa sudah di situ. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir untuk memberkati kita. Haleluya. Ya, dari kota-kota sampai desa. Saya yakin juga saat ini Desa Karangkates, apalagi yang berulang tahun yang ke-21, ya, memberi kesempatan ibadah saat ini Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Satu ayat yang saya langsung
kepada pemberitaan firman Tuhan dalam Injil Matius. Ya tentu semua orang Kristen tahu ya ayat ini. Satu ayat saja, Matius pasal 9. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, bagi yang membawa Alkitab bisa ikut membaca ya. Matius pasal yang ke-9, saya ambil satu ayat, itulah ayat yang ke-35 ya. Bagi yang membaca, bagi yang membawa Alkitab bisa membaca bersama-sama dengan saya ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan kita sekarang berada di mana? Desa Karangkates. Tetapi saudara, sekarang saya lihat desa Karangkates sudah bukan desa lagi, sudah seperti kota. Ya saya tidak asing di sini. Ya zaman dulu berapa puluh tahun yang lalu saya juga ke sini menjemput umat di sini untuk kebaktian di Malang. Sepi saudara, dulu saya ingat dari Malang ke sini itu nggak sampai 1 jam udah sampai. Ini tadi saya lama karena macet. Ya, dan di sini sudah ramai. Memang desa, tetapi sudah seperti kota. Tapi yang penting kota atau desa, Tuhan berkeliling sampai saat ini berada di desa Karangkates. Berbahagia desa Karangkates yang berulang tahun dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, ayatnya untuk apa dia berkeliling? Nggak cuma keliling-keliling gitu saja. Sebab iblis itu juga berkeliling. Bahaya iblis itu berkeliling untuk mempengaruhi orang supaya berbuat dosa. Karena ada ayatnya kita pahami, iblis itu menyesatkan orang yang enak setia beribadah, orang Kristen itu pengaruhi iblis supaya berbuat dosa, dosa kejahatan, dosa kenajisan. Setelah berbuat dosa dia mendakwa, melapor, ya supaya orang itu dihukum. Sebab itu jangan mau dipengaruhi iblis. Ya, nah Tuhan Yesus berkeliling untuk apa? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Kesimpulannya Tuhan datang, berkeliling itu datang untuk memberkati kita, mengajar. Ya, mengajar itu menyampaikan pelajaran. Ya firman Tuhan. Di mana? Di rumah-rumah ibadat. Nah, sekarang kita ini kan juga di rumah balai desa. Ya, dia ada saat ini. Nah, berkeliling ke semua kota dan desa termasuk saat ini. Untuk apa dia berkeliling? Untuk memberkati. Ada ayat mengatakan dalam Injil Yohanes 14, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, kepada umat Tuhan yang mau percaya. Dan damai sejahtera yang ku berikan tidak sama yang diberikan oleh dunia. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang ku berikan tidak sama yang diberikan di dunia. Pada kalimat terakhir, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera. Walaupun kita hidup sederhana saudara, tetapi kalau ada damai sejahtera tetap sukacita. Haleluya. Gak bersungut-sungut ya, tidak mencari kesenangan di dunia, tapi kesenangan ada dalam Tuhan Yesus ya. Selain damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan, kita sendiri harus berusaha juga. Seperti ayat awal ibadah tadi dalam Yeremia 29 ya, kan dikatakan, kalau saya kutip lagi ya, ayat awal ibadah tadi Yeremia 29 ayat yang ke-7 ya. Tadi awal ibadah baca ini ya. Ya. Memang pada mulanya adalah firman. Hanya kita mengawal ibadah juga dengan firman, pembacaan Alkitab. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi harus diusahakan. Kesejahteraan itu diusahakan. Tuhan memang memberikan damai sejahtera, tapi kita juga harus usaha.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya, kalau kota saya ganti desa sekarang, walaupun sekarang Karangkates ini desa tapi seperti kota ya. Usahakanlah kesejahteraan desa. Saya yakin Bapak Kepala Desa dan jajarannya dibantu dengan masyarakat sudah mengusahakan atau bekerja keras untuk mengusahakan kesejahteraan desa Karangkates, membangun desa ini. Kalau saya lihat bagus sekarang saudara. Ya, kesejahteraan itu apa? Ya keamanan. Di sini aman ya, bapak-bapak yang tinggal di sini aman ya. Tidak ada perampokan, pencurian, itu usaha loh bekerja ya. Tidak ada yang narkoba. Nah, ya bertobat kalau yang narkoba jangan. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Ya, aman, kesejahteraan artinya ada keamanan. Tetapi kesejahteraan itu juga ada ketentraman. Iya loh, kesejahteraan itu kan ada ketentraman, ada ketenangan. Desa ini tenang ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tenang ya. Ada ketentraman atau tidak ada kekacauan, nggak kacau. Terbukti apa? Toleransi beragamanya bagus. Wah, kita bisa beribadah seperti saat ini kan toleransi beragama, agama satu dengan yang lain baik. Ini kan usaha ya, maupun pimpinan yang kita kasihi, kita hormati Bapak Kepala Desa, dan tentu didukung oleh masyarakat di sini sehingga usaha berhasil. Ya, dalam ulang tahun ke-21 Desa Karangkates berhasil. Di sini sudah diusahakan kesejahteraan, ada keamanan, ada ketentraman, ketenangan. Tidak ada kekacauan, toleransinya bagus, luar biasa. Haleluya. Oh puji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Ya, di dalam kesejahteraan juga ada keselamatan, ada perlindungan. Saya yakin juga Desa Karangkates ya, yang lalu sudah dilindungi Tuhan, hari ini dan seterusnya pasti dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau saya ingat peristiwa yang menyedihkan saudara hari-hari ini adalah kejadian kasihan sekali di Turki dan Suriah, terjadi gempa bumi dan gak tahu berapa yang meninggal saudara. Dan saya lihat satu foto begitu ini di Turki ya, seorang bapak ya, dia itu karena kenapa kok banyak meninggal, karena dini hari orang pada tidur saudara. Dan di situ saya lihat bapak ini memegang tangan anaknya, masih hidup saat itu, dia terjepit bangunan dan bapak itu di luar tidak bisa berbuat apa-apa karena kena runtuhan bangunan. Akhirnya sampai anak perempuan itu sudah sampai meninggal. Jadi seperti meninggal di tangan bapaknya. Bagaimana perasaan orang tua saudara? Itu salah satunya, dan peristiwa yang sangat menyedihkan. Kita doakan supaya saudara-saudara kita di Turki ya bisa diselamatkan ya oleh Tuhan, ya ditolong dari peristiwa yang sudah terjadi ya. Dan kalau gempa bumi itu bisa terjadi di mana saja karena itu alam, musibah alam. Tetapi saya yakin ya kita pasti dilindungi oleh Tuhan ya, khususnya masyarakat Karangkates dilindungi oleh Tuhan, ada keselamatan. Haleluya. Puji Tuhan, harus diusahakan. Dan yang kedua tadi, selain diusahakan atau dikerjakan, namanya orang usaha itu kan seperti orang bekerja ya. Kalau dia bekerja kan berarti berusaha ya, betul? Dikatakan tadi berdoalah, ya berdoalah. Jadi sepertinya harus berdoa dan bekerja atau oraet lah. Ora itu ada di Tesalonika kita saya bacakan. Kita harus bekerja, berusaha itu harus. Dan sudah usahanya luar biasa ya. Di tempat ini saya lihat luar biasa, tentang kesejahteraan tadi, keamanan ya, ditambah lagi ketentraman, toleransi satu dengan yang lain. Tetapi selain berusaha atau bekerja harus berdoa. Sebab itu saya bersyukur
Bapak Kepala Desa di sini memberi kesempatan untuk saat ini umat Kristen mendoakan dengan ibadah yang kita berdoa, haleluya, supaya betul-betul Desa Karangkates diberkati oleh Tuhan. Lengkaplah usaha dan berdoa. Kita yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Ada ayat mengatakan dalam Yesaya 59 ayat 1, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk diulurkan, artinya tidak terbatas. Telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar segala seru doa kita. Kalau doa kita didengar Tuhan, berarti kita yakin ibadah kita saat ini dalam doa-doa kita juga pasti diterima oleh Tuhan. Ibadah kita tidak sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua. Ya. Haleluya. Nah, tadi dia datang untuk memberkati. Ada damai sejahtera, tapi damai sejahtera atau kesejahteraan harus diusahakan dan dengan berdoa. Kemudian kalau saya kembali ke Matius 9 tadi, demikianlah ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil. Nah, ini penting. Tidak begitu saja dia datang memberitakan Injil. Saat ini juga Tuhan ada di tengah-tengah kita juga untuk menyampaikan firman, tetapi tidak langsung seperti dulu. Tuhan memakai seorang hamba Tuhan, saya tadi. Jadi saya terima kasih juga tadi doakan, ya Ibu tadi mendoakan saya yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya, karena Tuhan memakai seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman juga tidak lepas dari doa saudara-saudara sekalian. Ya, memang manusia menyampaikan firman, tapi yakinlah firman Tuhan ini adalah dari Tuhan. Tuhan memakai manusia. Amin saudara. Memberitakan Injil. Kalau dulu Yesus memberitakan Injil, tapi sekarang Tuhan memakai manusia untuk memberitakan Injil. Saat ini saya memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saya tidak memberitakan yang lain-lain. Saya memberitakan Injil. Ya, firman Tuhan Alkitab ini adalah Injil Kerajaan Surga. Mengapa kok dikatakan Injil Kerajaan Surga? Karena kalau kita percaya kepada Injil, kita pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Yakin? Salah satu isi daripada Injil, saya yakin saudara semua tahu ya, orang Kristen mengatakan begini saudara, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia siapa ya? Saya dan saudara. Manusia ciptaan Tuhan dikasih oleh Allah. Amin. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia dari surga, dia turun ke bumi, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi kalau saudara mau percaya kepada berita Injil, di dalamnya adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara pasti diselamatkan. Di dalam Yesus pasti diselamatkan. Injil Yohanes 5 ayat 24. Ini Injil juga ya. Banyak ya Injil, tapi saya kutip-kutip saja. Injil Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, aku berkata kepadamu, berarti Yesus sendiri. Ya. Barang siapa percaya, barang siapa mendengar perkataanku, ya, barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Yesus dalam Injil, ya, dan percaya kepada Dia Allah yang mengutus Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut di hukum. Hukuman yang ngeri itu neraka, saudara. Kematian kekal, kematian kedua. Karena dia sudah pindah dari maut kepada, mau dipindahkan dari maut kepada hidup. Manusia ini harusnya mati. Karena apa? Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa itu adalah manusia sudah jatuh dalam dosa. Mulai dosa pertama, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu dosa keturunan. Ditambah lagi manusia lahir di bumi melakukan dosa perbuatan. Seharusnya manusia, saya dan saudara, binasa. Upah dosa itu adalah maut, kematian. Kematian yang kekal itu neraka. Tapi bersyukur Roma 6 ayat 23 mengatakan, tetapi kasih karunia Allah
hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24, kalau kita mau mendengar perkataannya dan percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum karena dia dipindahkan dari maut kepada malam hari ini, sore hari Tuhan mau memindahkan kita dari maut kepada hidup. Harusnya kita mati karena dosa, masuk neraka. Tapi saat ini Tuhan mau memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal, masuk surga. Mau masuk surga? Mau masuk neraka? Jangan, saudara. Saya beritahu jangan. Kalau iblis maunya kita itu masuk neraka, tapi Tuhan maunya kita tidak masuk neraka. Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil kalau kita mau percaya, itu pasti. Di dalam Yesus ada kepastian kita diselamatkan. Kalau saya membaca dalam suratan Roma, ya berdasarkan ayat saja saya. Roma 5. Ya, Roma 5 ayat yang ke-9. Saya baca ya saudara ya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, pasti diselamatkan, dipindahkan dari maut kepada hidup kekal. Amin saudara. Dan saya sangat yakin kalau hidup kekal itu masuk surga, hidup kekal itu yang akan datang ya, betul? Itu diberikan oleh Tuhan. Saya yakin hidup kita sehari-hari juga pasti dijamin oleh Tuhan. Sebab manusia hidup kan butuh kehidupan ya, butuh gini. Tahu gini saudara? Semua sudah gini? Sudah gini apa belum? Karena gini sama-sama ya. Pasti butuh makan ya toh. Tapi saya mengatakan nggak butuh makan aja lah, butuh juga minum ya toh. Kalau cuma makan aja nggak minum nanti apa? Keseretan. Kalau minum aja nggak makan, kembung. Nah untuk gini butuh ini tadi ibu saya lihat. Sebab ibu-ibunya suka ke pasar, jadi pasti kalau ibu-ibu kalau ke pasar mesti ditolong, ya toh, minta ulasan. Tapi kalau bapak-bapak ke pasar enggak, pokoknya beli aja. Males ngomong. Tuhan pasti menjamin makan minum kita. Sandang pangan pasti dijamin oleh Tuhan. Amin saudara. Walaupun nggak mewah gitu enggak. Tapi kehidupan sehari-hari kita, kalau hidup kekal Tuhan berikan kehidupan sehari-hari, Tuhan pasti cukupilah. Haleluya. Tuhan pasti cukupi. Amin saudara. Jadi keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu pasti. Dikatakan sampai 2 kali ayat 10. Tadi Roma 5 ayat 9. Sekarang saya baca ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi 2 kali ya. Berarti 2 kali ini sepertinya apa saudara? Keselamatan lahir dan batin. Keselamatan sekarang dan akan datang. Tadi saya katakan sekarang berarti hidup kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Keselamatan akan datang, tidak masuk neraka. Yakin? Mau percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti mau percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti diselamatkan. Amin. 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 Ya. Nah, dikit ya saudara. Memberitakan Injil tadi. Matius 10 ayat 35. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, yaitu maksudnya Yesus, dan memberitakan Injil kerajaan surga. Berarti kalau kita mau percaya berita Injil, memberitakan, ada yang memberitakan, ada yang mendengar, bukan untuk mendengar tapi masuk dalam hati, percaya yang firman-Mu kutaruh dalam hatiku, pasti diselamatkan. Tapi masih ada berkatnya. Atau kita baca ulang, atau sudah bawa Alkitab, silakan. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ini ya, Injil kerajaan surga berarti percaya. Kalau percaya itu pasti diselamatkan. Tapi masih ada berkatnya. Serta
melenyapkan segala penyakit. Dan jadi saya juga yakin saat ini bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sakit pasti disembuhkan. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang sakit pasti disembuhkan. Ada yang sakit? Sakit gigi? Ngeluh? Ngeluh apa ya? Pusing ya? Sakit perut? Sakit hati ada? Lorong hati ini? Ada yang lorong hati ini? Datang bermulut ya? Karena hati ini lorong. Istri dikecewakan suami, suami dikecewakan istri, orang tua dikecewakan anak, atau dikecewakan tetangganya. Saat ini Tuhan menyembuhkan. Sakit tubuh disembuhkan, sakit hati juga disembuhkan. Nanti kita mengakhiri ibadah ini sudah tidak ada yang sakit hati. Amin. Walaupun sudah disakiti, tapi sudah nggak ada lah. Tuhan menyembuhkan. Sehingga tadinya datang ibadah ini menurut. Ya, masa ulang tahun merenggut, saudara. Orang kalau ulang tahun kan senang kan? Ulang tahun desa ya senang ya. Nah, sadar sekarang. Nanti pulang semua sukacita. Semua pulang sukacita, nggak ada lagi yang sakit. Sakit hati juga tidak ada. Amin. Mau disembuhkan? Mau disembuhkan? Semua ada mujizat. Sakit apa saja disembuhkan oleh Tuhan. Ya, melenyapkan atau menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Lemah itu namanya lemes, saudara. Orang Kristen nggak ada gairah ibadah, nggak ada gairah melayani. Tetapi yang lemah saat ini diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang mempercaya kepada Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Saudara pulang nggak loyo lagi tapi semangat. Ulang tahun Desa Karangkates ke-21, semangat. Semangat, semangat. Nah, Pak Kepala Desanya semangat, staf-stafnya semangat, masyarakatnya juga semangat. Kami yang datang dari Malang dan tempat lain juga semangat. Gak lemah lagi, semangat, semangat, semangat. Kita bersuka bersama-sama, bersuka kita semangat dalam suasana ulang tahun ini. Dan biarlah desa ini diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kesejahteraan. Bahkan kita semua yang hadir, termasuk saya, itu sampai ada dari Lawang itu Pak Bolo itu. Jadi walaupun sendiri tapi Bolo, bawa Bolo. Tapi ikut nyanyi. Tahu Lawang, saudara, Lawang itu pintu, ya, pintunya Kota Malang. Kami dari Malang, dari Kepanjen itu ada Pak Adi dan Bu Adi. Ya, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam suasana sukacita, semua diberkati oleh Tuhan. Bukan saja masyarakat di tempat ini, tapi kami semua, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, tidak lemah lagi, tetapi semangat. Semangat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan saya akhiri sampai sekian. Puji Tuhan. Ya, satu pujian kita nyanyikan. Ya, nanti kita akan masuk dalam doa, saudara. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan satu pujian dalam Pembaharan nomor 3, ya, nomor 3. Ajarku menghitung setiap hari-hariku, karena hari ini adalah hari jadi Desa Karangkates dalam suasana sukacita. Aku bersyukur. Nomor 3 ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Ajarku menghitung setiap hari-hariku.
mari dalam kebersamaan ulang tahun desa Karangkates yang ke-21 dan juga ada mimpi bersih desa. Ya. Maka kita dalam kebersamaan sebagai umat Kristen yang khususnya di tempat ini kita naikkan rasa syukur. Terima kasih kalau yang lalu Tuhan sudah menolong, sudah memberkati, patut bersyukur. Tapi kita doakan ke depan supaya desa ini tetap diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari nanti kita akan masuk dalam doa bersyukur untuk firman Tuhan. Dan nanti doa saya undang ya dengan kasih pendeta Bapak Pendeta Talbi ya dari GSCA Jatikerto. Tapi kita nyanyikan dulu refnya. Mari saya undang dengan hormat, kita bisa berdiri bersama-sama. Kami serahkan desa ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati, menyertai desa Karangkates dan seluruh apa yang ada di dalam Karangkates ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih. Doa kami panjatkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati kita semua. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, berita Injil Kerajaan Sorga. Haleluya, sehingga kita yang percaya akan firman Tuhan pasti diselamatkan. Haleluya. Dan ada mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dibuangkan. Haleluya. Terlebih untuk secara khusus desa Karangkates diberkati damai sejahtera. Haleluya. Kesejahteraan kota.
Haleluya, dan juga seluruh warga Desa Karangkates. Puji Tuhan, rasa syukur kita atas ibadah kita akan memberikan persembahan kolektor. Kita angkat pujian nomor 6, bersyukurlah pada Tuhan. Dan persembahan kolektor kita. Disampaikan, saya undang Bapak Pendeta Sudarmono dari GSJA 37. Mari kita bersatu dalam doa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diizinkan memberi pekerjaan. Mari kita satukan hati kita. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang di surga. Hadirat-Mu sungguh luar biasa sudah memberkati kami. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh mendengar sabda firman-Mu yang hidup ya Bapa. Terlebih Tuhan, kami juga bersyukur boleh mengambil bagian memberi bagi pekerjaan-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap persembahan kami Tuhan, sehingga melalui uang-uang kami ini nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati kami semua ya Bapa yang sudah memberi. Bila Engkau terus menaruh dalam hati kami untuk bersuka cita manakala kami memberi bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu atas persembahan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan korban persembahan kami. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali. Puji nama Tuhan. Dalam kebersamaan ibadah kita sore hari ini, di tengah-tengah kita hadir
ya, Ibu Kepala Desa, dan kita akan mendengarkan atas sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Karangkates. Saya Bapak Sekretaris Desa Karangkates, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore, salam sejahtera. Saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Franky, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Karangkates, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah dalam rangka ibadah doa untuk bersih Desa Karangkates dan hari jadi ulang tahun atau ulang tahun Desa Karangkates yang ke-21. Kami atas nama pemerintahan Desa Karangkates mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rangka doa bersama untuk umat Kristiani dalam peringatan hari jadi Desa Karangkates yang ke-21 dan bersih Desa Karangkates. Yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir di kesempatan sore hari ini, sehingga beliau mewakilkan kepada saya selaku Sekretaris Desa Karangkates, dan tiada hal yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih pada panjenengan semuanya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sambutan, tempat, suku, hukum kami yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak disampaikan dalam rangkaian acara pada sore hari ini yang diawali dari puji-pujian dan doa bersama yang tak lain harapannya adalah untuk kesejahteraan, kedamaian diri kita, masyarakat Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, Desa Karangkates itu adalah desa yang masih dikatakan boleh muda, Pak, karena masih berusia 21 tahun. Yang dulu berawal Karangkates itu adalah bagian dari Desa Sumberpucung. Pada tahun 1993 masyarakat Desa Karangkates itu mengajukan untuk pemecahan dari Desa Sumberpucung, sehingga ditetapkan menjadi desa persiapan, dan dalam perjalanan kurang lebih sekitar hampir 9 tahun, di tahun 8 sampai 9 tahun, di tahun 2021 Desa Karangkates ditetapkan menjadi desa definitif, sehingga sampai sekarang
2001, mohon maaf ya, 2001, sehingga sampai sekarang Desa Karangkates itu berusia 21 tahun. Nah, harapannya dengan dukungan dari panjenengan semuanya, khususnya umat Kristiani, dan dengan semangat persaudaraan, kedamaian, kita jadikan semangat untuk membangun Desa Karangkates yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi atas nama Bapak Kepala Desa dan atas nama pemerintah Desa Karangkates. Selamat sore, salam sejahtera, mohon maaf. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Sekretaris Desa Karangkates yang telah menyampaikan kata sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan masuk dalam doa sapaan. Saya undang Bapak Ibu Mas kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita, yang nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Veronica Mistini dari Katolik. Shalom. Terima kasih. Mari kita panjatkan doa dan puji untuk Desa tercinta Karangkates dan negara tercinta kita Indonesia Raya. Semoga doa-doa kita berkenan. Kami mohon masing-masing pribadi Bapak Ibu untuk menyampaikan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat keselamatan dari pagi sampai sore hari ini, sehingga kami umat-Mu dari berbagai alat tempat tinggal Kau kumpulkan di Desa Karangkates dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa atas anugerah desa kami yang indah, desa kami yang penuh kedamaian, desa kami yang penuh kerukunan. Semoga penciptaan tidak sia-sia atas desa ini. Kami bersyukur pula Bapa atas anugerah tanah air kami Indonesia Raya yang begitu luas wilayah, dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai pelosok desa. Kami serahkan seluruh wilayah tanah air kami yang indah ini Bapa kepada kebijaksanaan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, bencana alam, perselisihan, dan kekacauan. Semoga Engkau selalu membimbing para pemimpin negara kami, pemimpin desa kami, sehingga dengan terang Roh Kudus-Mu ya Bapa, mereka menjadi bapak-bapak pemimpin yang bijaksana. Berkati Presiden kami bersama wakil dan seluruh staf yang mengatur negara ini dengan roh kebijaksanaan, agar kami mampu menjadi bangsa yang ke depan
semakin menjadi bapa bangsa yang maju, lahir dan batin, rukun satu sama lain, karena kita adalah bersaudara dalam Tuhan. Bapa, kami serahkan pula segala rencana para pemimpin negara kami ke depan kepada kebijaksanaan-Mu pula. Semoga pemimpin-pemimpin kami ke depan akan semakin membawa kami ke dalam kesejahteraan. Ini semua doa dan permohonan kami serahkan dengan pengantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan akhirnya kami serahkan negara kami, segala penduduk bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dengan segala pemimpinnya ya Tuhan, ke dalam berkat kasih-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Dirgahayu Desa Tercinta Karangkates. Kita akan mengikuti penyerahan persembahan kolektor dari GPTK Kristus Penolong kepada panitia. Saya undang Ibu Kepala Desa dan Bapak Sekretaris Desa Karangkates untuk ada di depan, dan nanti kolektor ini akan diserahkan, persembahan kolektor ini akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Peringgi Tamka dan wakil jemaat Desa Karangkates sudah Bapak Karyangan di atas itu. Di atas saja, enak. Di atas. Terima kasih. Bisa selalu berangkat. Kita akan mengakhiri ibadah kebaktian kita pada sore hari ini. Kembali saya undang Bapak Ibu Mas sekalian untuk kita berdiri, kita nyanyikan Terima Kasih Tuhan dari pujian nomor 10, lembaran pujian nomor 10. Terima
Juru Selamat kami, bahkan Engkau Kepala mempelai pria surga yang berkenan kami melaksanakan ibadah saat ini dalam rangka ulang tahun Desa Karanggates ke-21. Kami yakin apa yang sudah kami kerjakan dalam ibadah tidak sia-sia, pasti diberkati oleh Tuhan. Semua yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan sebentar kami berpisah satu dengan yang lain ke rumah, pulang ke tempat kami masing-masing. Kau juga lindungi dalam perjalanan yang jauh yang dekat dalam perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, itulah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian saat sore hari dan seterusnya sampai Tuhan datang yang kedua kali sebagai mempelai pria. Mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati, dan sekali lagi saya menyampaikan selamat hari jadi yang ke-21 Desa Karanggates. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada doa untuk menikmati makan secara jasmani, ya betul ya? Makan minum, mari kita berdoa. Saya mohon untuk bisa berdiri sekali lagi ya. Bersyukur untuk ibadah, bersyukur juga kalau tersedia berkat makanan minuman yang sudah disiapkan. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan, yang sudah berkorban dengan limpah berkat-Mu. Bahkan kami doakan juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang dalam kekurangan. Haleluya, Kau juga memberkati mereka semua. Haleluya, dengan makan minum seperti Kau memberkati kami pada saat ini. Kami mohon sucikan berkat yang sudah ada, makanan minuman dengan firman Tuhan. Haleluya, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan buat kami. Dan kami terima berkat ini dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Kami menunggu arahan. Bagaimana?